Ya waktu itu kita sempat kecewa dengan penggemar di Indonesia ya. Kenapa kita bisa sold out begitu cepat di Malaysia di KL? Ternyata begitu JIS lebih gila lagi ternyata yang Jakarta. Waktu di JIS itu, ya waktu di KL tuh sold out 15 menit ya. 1 jam itu 9.500 tiket langsung sempat habis. Ternyata yang di JIS lebih gila lagi waktu itu. Cek, cek, bassnya masih kegedean nih. Cek, cek, bassnya nggak kurangin, oke sih. Volume bisa tambahin kalau gini. Cek. Terima kasih atas kedatangannya ngabuburit bersama Dewa 19 dan promotor Kuala Lumpur. Promotor tetap Dewa 19, nggak boleh lain promotor, yaitu Mr. Iman Tang. Katanya akan mengadakan Dewa konser di Kuala Lumpur dan tanggalnya sudah ditetapkan dan kebetulan semua udah bisa. Dewa, Ari Lasso, Firza, Elo, dan permintaan khusus dari fans Malaysia, para Dewa Malaysia harus ada Tio Nugros gitu. Jadi kita terpaksa membawa Tio Nugros. Kalau ada yang minta Wawan Bolo, boleh juga nanti kita bawa. Assalamualaikum semua. Selamat puasa pada yang berpuasa. Terima kasih, ini pertama kali kita press launch di Jakarta. Mas Dani sering kita press launch di KL. Jadi kali ini kita kebetulan opening Jawa Rock nggak sampai sebulan ya. Jadi kita bawa teman-teman media dari Indonesia mencoba makanan istimewa yang beberapa favorit saya sama Tio, Ribs, Tio, dan mudah-mudahan kita bisa mempromosikan Jawa Rock. Khusus wartawan Malaysia boleh makan. Khusus. Kemana kita kasih? Kasih dong. kasih. Itu aja. Ya. Oke, Mas Iman, ini Mas Iman timbang konser sebelumnya untuk kali ini yang 6 Juni di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebenarnya tanggalnya sesuai 6 Juni 06/06/26 dan udah rencana dari tahun lalu. Jadi Dewa itu nggak tiap tahun ke KL supaya kita big fans tuh kangen sama Dewa kan. Dan terakhir seperti dia bicarakan 23 karena ada orkestra sukses chapter 5 kali ini Dewa lagi 6 Juni dan pada malam tu ada lagi yang mau di announce kan, tapi harus datang malam itu. Oh, berarti ada surprise-nya lagi selain itu. Ya, keep on surprise. Oke. Mas Iman filosofis banget ya. Ini siapa sebenarnya? Pengalaman siapa ini? Mas Dani. Oh. jadi mungkin ramai yang nggak tahu ya, judul lagu ini sebenarnya spontaneous dari Mas Ahmad Dani itu buat produk Malaysia Celcom ya. Jadi Mas Dani itu cipta lagu ini dalam 5 minit. Mana Celcom? Nanti ini Celcom. Nggak ada Celcom. Iya. Jadi ini lagu tema dari sebuah Ya, produk. sebenarnya pertama Cintaku tertinggal di Kuala Lumpur. Tapi waktu take walker itu nggak cocok kan. Kuala Lumpur itu panjang. Jadi Cintaku tertinggal di Malaysia. Mungkin ramai yang nggak tahu lagu itu. Tapi Padahal setiap kota ketinggalan terus. Buka cabang di setiap kota. Jadi judulnya diambil dari situ, Cintaku tertinggal di Malaysia, yang mungkin ramai tertanya-tanya, ini dari lagu apa gitu-gitu kan. Jadi kita big fans itu buat homework, buat kajian gitu. Iya. Oke, jadi sudah diklarifikasi kenapa judul dari konser. Nah, tadi Mas Dani udah bilang katanya sesuai dengan permintaan peminat di Malaysia, kita harus lupa kali ya. Bukan saking banyak. Enggak. Ya, judul ini bahaya. ya, bahaya multi interpretasi ya, Bang. Cuman seru aja untuk saya selalu main di Kuala Lumpur tuh ada aja yang bikin seru.
pengalamannya bagus-bagus lah. Ya Tam, jadi dulu ya. Ini Pertama kali kita udah punya bermain ada Malaysia. fans minta minta apa dashcam ya, dashcam Testimoni? di ini nggak dashcam kameranya di dashcam. drum khusus. Oke. Ada yang udah minta gitu. Oh ya. Bahaya. Tunggu disetkan waktu Tio main dengan set drumnya harus ada kamera di situ. Ya, permintaan orang. Permintaan, oke. Oh. Artinya benar-benar harus ada special treatment. Kita juga siapin itu dinner with Tio nanti. Kita jual juga tiketnya ya. Oh, boleh dikutipkan Kak Ovi. Dan saya loh. Gak apa-apa, ini kan seperti fan meeting ya, seperti fan meeting, meet and greet khusus untuk Tio. Nah, AA yang di sana Kalau bahasa Inggrisnya fans listener menggila ya. menggila, Banyak banget. seronok ya rasanya. Tapi saya ya macam gila ya. Ujung-ujungnya ya belanja-belanja di Sultan. Pavilion. Pavilion. Dulu Sungai Wang udah buka. Kalau sekarang udah nggak ada ya? Lama tuh nggak ada. Ya intinya happy lah kita main di negara Malaysia. Apakah Kuala Lumpur juga semacam second hometown buat Yuke? Karena saya belum dapat jodoh kayaknya enggak, masih belum tuh. Home country kali. Oke, country second. Oke. Home country-nya Garut. Oh, tetap ya Garut. Kayaknya mau dapat jodoh perempuan Malaysia nih ya. Atau mungkin publik atau penggemar di Indonesia pengen merasakan nonton Dewa Karena pengalaman di KL. menarik buat tiket itu Dewa di KL tuh 1 jam 50 berapa tuh? Sold out. Tidak sold out. Langsung sold out early bird-nya. Jadi bukan early bird. Oke. Itu setelah pandemik 2022 kita main first day itu soal 1 jam. Makanya dibuat lagi ada ya. Maka lagi dibikin 1 hari lagi tapi jadinya Jumaat karena di hari Minggu nggak bisa kan. Kontennya nggak bisa. Yang kuncinya nggak bisa. Oke, itu kapasitas Aksiata Arena Bukit Jalil itu berapa ya? 9.500. Ya. Bisa macam gila nanti ya peminat ya. Nah, gara-gara itu nular ke JIS. Oh, oke, di JIS Jakarta. lebih hebat lagi JIS. Oke. Kita waktu itu sempat ini. Boleh ke Pak ke depan Mas Dani? Ya waktu itu kita sempat kecewa dengan penggemar di Indonesia ya. Kenapa kita bisa sold out begitu cepat di Malaysia di KL? Ternyata begitu JIS lebih gila lagi ternyata di Jakarta. Oke. Waktu di JIS itu ya waktu di KL tuh sold out 15 menit ya. 1 jam. 1 jam itu 9.500 tiket langsung sold out habis. Ternyata yang di JIS lebih gila lagi waktu itu. 1 jam. Di JIS itu Ya, di JIS itu. lebih cepat 15 menit. Iya, 15 menit udah langsung sold out tuh. 60.000 tiket tuh. Gila. Ternyata Jakarta masih the best. Luar biasa. Tapi gara-gara 2 show itu membawa peminat itu pingin kan nonton Dewa dan terwujudnya JIS dan fenomena di JIS. Setelah itu di GBK. Oh iya, pastinya ya. Oke, hari ini kita perbincangkan dan akan digelar insya Allah 6 Juni 2026. Ada satu lagi kayaknya nih. Oke, Cintaku Tertinggal di Malaysia ada guest performance-nya Pak Diri. Banyak juga lagu-lagu hit favorite yang zero. Cuma ya, Mbak Opi saya pingin banget sekali kalau Padi Reborn itu main di salah satu panggung sama, stage yang sama, di hari yang sama. Ya. Sayang sekali personel Padi tidak bisa kita hadirkan saat ini. Piu lagi ada di Bali dan beberapa personel yang lain sedang menjalankan ibadah umroh. Tapi paling tidak, Soalan untuk mengajukan tentang mungkin selepas 3 tahun how did the idea for the concert akan rasa apresiasi itu? Adakah ini sebab kamu friend ke atau gimana gitu? oke, Haikal, thank you. Langsung ke Mas Iman Tantel. Luar biasa stage ID terutamanya LED ya. Baru-baru ini saya nonton konsert di Sphere itu pakai LED yang latest itu Oke, ada 5. pasti drum setnya beda lah, ada 3. Baik, Haikal sudah cukup dijawab. Oke, yang kedua pertanyaan untuk Mas Dani. Bagaimana ini dalam tanda petik cinta mati dengan Bang Liman Tank untuk ini ya? Bukan cinta mati, kontrak mati.
Ya sebenarnya Nur Imantang ini yang pertama kali undang Dewa di KL ya Nur Imantang. Tahun berapa ingat nggak Mas Dhani? Pertamanya ada satu IO yang tidak terlalu terkenal, terus kurang sukses. Nah baru sukses yang kedua itu bersama Imantang waktu itu tahun 2005, 4 atau 2005 ya? Lupa. Wow, sudah 20 tahun ya? Iya, udah kita bersama Tang udah 2005. Terus waktu itu ada salah satu fans Dewa 19 yang datang, terus akhirnya dinikahi sama Imantang. Serius? Jadi banyak berkahnya gitu. Oh, oke. Bersama Dewa itu banyak berkahnya. Fansnya mungkin warga KL maksudnya? Iya. Tentang ini membernya Dewa 19 di KL gitu. Jadi Dewa nggak bisa kalau nggak sama Imantang. Gitu. Tapi kalau ada yang ngasih harga lebih mahal ya mungkin kita ngomongin lagi. Tapi Dhani, Al itu umurnya 5 tahun waktu tadi Mas Dhani bicara itu promotor pertama yang bawa itu saya kurang ingat namanya tapi saya ingat the shape tuh gendut lah gaya bulus juga Ingat once patah tangan. ya once patah tangan main bola gitu kan Andra lagi ke CLCC gitulah ceritanya tapi waktu itu Al 5 tahun main mobil remote control di backstage gitu banyak ceritanya. Saya sama Mas Dhani lagi di Sungai Wang, jadi saya lihat Wang, ini gimana? Waktu itu Maya ada di backstage juga. Jadi lama kan ceritanya. Jadi from there menara KL stadion. Dulu 3 tahun. Dulu 3 tahun. Coach change di Al. luar biasa. Om. Sekarang Itu menggila kalau selalunya Dewa membuat konsert di Malaysia. Jadi soalannya adalah, adakah kemunculan Dewa di Malaysia dalam konsert-konsert yang dianjurkan oleh Icon Entertainment itu sebenarnya lebih bersifat untuk mengisi antusias peminat? pertimbangannya, Mas Nur Mas. Soalnya Okay, soalan tadi, untuk Dewa, main, orang kata menggila juga peminat di Malaysia. So, adakah Dewa main di Malaysia kerana mengisi kekosongan atau antusias peminat terhadap Dewa? Yang kedua, atau adakah kerana Dewa, itu adalah satu pembuktian bahawa Dewa 19 masih eksis dan akan eksis pada masa akan datang? Yang Dewa kedua dijawab sama Mas Dhani yang pertama. Bisa. Saya nggak tahu ya apakah pembuktian atau tidak. Sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke hasrat untuk menghibur warga Malaysia, warga Kuala Lumpur. Ya sebagai rasa terima kasih kita atas apresiasinya ya. Karena kalau dipikir-pikir mungkin juga bisa suatu saat bisa dijadikan tesis kenapa Dewa 19 begitu terkenal di Malaysia, padahal kita nggak pernah promosi di TV, nggak pernah melakukan promosi-promosi yang signifikan gitu untuk menjadi terkenal di Malaysia. Kemudian